Masa pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua nomor urut 1 Ben-Hur Tomimano dan Yermias Bisai membludak mengikuti kampanye akbar yang berlangsung di lapangan Trikora, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Sabtu siang, tanggal 23 November 2024. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua BTM YB menggelar kampanye akbar di lapangan Trikora. Kampanye akbar ini bertajuk Pesta Rakyat Papua Menyambut Kemenangan. Ini merupakan kampanye terakhirnya pasangan calon nomor urut 1 di Pilkada Papua menjelang masa tenang tanggal 24 hingga 26 November mendatang. Keduanya mengenakan pakaian serba putih dan tiba di lapangan Trikora dengan menggunakan mobil jeep dan iringan konvoi motor. Sementara para pendukung yang hadir kompak mengenakan pakaian serba merah. Dalam kampanye akbar ini, BTM YB didampingi oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan dua politisi senior Golkar, yakni Konstan Karma dan Barnabas Suebu. Dalam kesempatan tersebut, Komarudin Watubun mengajak seluruh masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik, sudah teruji rekam jejaknya dan rendah hati. Sebagai partai politik yang mengusung pasangan nomor urut 1 tersebut, Komarudin mengisahkan tentang usaha yang tak ringan dilalui BTM YB. Partai berlambang banteng itu tegar, tak goyah oleh tantangan yang ada. Demokrasi, pembangunan, perdamaian adalah 3 pesan penting dalam orasi Komarudin Watubun di hadapan ribuan masyarakat yang hadir dalam kampanye akbar di lapangan Trikora. Ketika Tommy datang di rumah, saya tanya, Tom, bagaimana perkembangan partai politik? Dibilang, wah ini semua partai susah ini. Sudah bicara mau eksekusi, ternyata pindah ke sebelah. Ternyata pindah ke sebelah. Sekarang tinggal PDI Perjuangan. Saya bilang PDI Perjuangan itu partai petarung. Zaman Soeharto saja kita lawan, apalagi sekarang. Kita dilahirkan menjadi petarung, bukan menjadi penjilat. Oleh karena itu saya bilang, Tom, bagaimana? Tinggal PDI Perjuangan. Kita tidak bisa masuk karena dari syarat partai tidak cukup. Tiba-tiba begini Tuhan kasih turun perintah kepada MK, loloskan mereka. Saya telepon Tommy malam-malam, Tom, kau siap berangkat kembali Jayapura? Kita maju dan kita lawan. Itu sejarahnya. Itu faktor kesejarahan. Sekarang ada 3 pesan yang mau saya sampaikan. Pesan demokrasi, pesan pembangunan, dan pesan perdamaian. Kenapa kita berjuang untuk demokrasi, saudara-saudara sekalian? Karena tanpa ada demokrasi tidak mungkin anak-anak Papua hari ini menjadi gubernur, menjadi bupati di mana-mana. Sekali lagi, tanpa adanya reformasi tidak mungkin kita menjadi pejabat seperti ini. Oleh karena itu kita akan pertaruhkan seluruh jiwa raga kita untuk demokrasi tetap tumbuh berkembang dan kita rawat di atas tanah Papua. Tidak ada satu orang pun yang merasa diri paling hebat, paling kuat untuk menguasai semua partai politik.
Karena apa? Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan. Jadi kekuasaan itu ada di tangan kalian, bukan di tangan siapa-siapa, bukan di tangan Komarudin. Kita hanya memberi jalan, tapi kalian yang menentukan siapa pemimpin kalian untuk masa depan tanah Papua. Ya, itulah demokrasi. Jadi kalau ada upaya-upaya untuk menghambat demokrasi di Papua, itu sama dengan menghambat masa depan Papua. Makanya saya bilang, Tom, maju, taruh. Anak tabi kok dilawan. Barang apa jadi? Pica-pica. Akhirnya dengan jalan Tuhan hari ini Tommy masuk putaran terakhir. Hari ini kita berkumpul, kita sepakat dari hati yang paling dalam untuk menentukan pilihan pada tanggal 27 Juli. 27 November. Ya. Komarudin berpesan kepada masa pendukung BTM YB untuk memeriahkan pesta pilkada tetap dalam koridor damai. Ia juga berpesan kepada aparat TNI Polri harus berdiri tegak lurus pada Sabta Marganya. Biarkan rakyat yang menentukan masa pilihannya. Rakyat akan tahu siapa yang terbaik untuk memimpin tanah Papua. Dari Merauke, kebetulan saya dari Manado ke Rio, dari Rio saya terbang ke Merauke. Sampai di Merauke saya dengar Herinap ditangkap. Kita mendukung penegakan hukum, tetapi hukum yang adil bagi semua orang. Ya. Perintah Kapolri untuk seluruh para calon yang lagi bertarung tidak bisa dipidanakan sampai habis pemilu, silakan diproses. Ini 2 hari lagi mau di pemilihan umum, masa orang ditangkap seperti teroris? Sekali lagi kita tidak melarang, kita mendukung penuh proses hukum, tetapi jangan hukum dipolitisir untuk kepentingan orang per orang, apalagi kepentingan kelompok. Kita akan awasi secara seksama. Dan saya akan awasi, saya juga anggota DPR RI, diperintahkan oleh konstitusi melakukan fungsi bapak pengawasan terhadap hal-hal seperti itu. Oleh karena itu kepada aparat TNI Polri, dari mimbar ini saya minta dan saya suruhkan harus ada berdiri tegak lurus pada Sabta Marganya. Biarkan rakyat berpesta, menentukan masa depannya, menentukan pilihannya. Tugas aparat untuk menjaga proses pemilu ini jalan dengan damai. Soal pilihan jangan dicampur adukan, biarlah mereka yang menentukan. Rakyat akan tahu siapa yang terbaik untuk memimpin tanah Papua. Calon Gubernur nomor urut 1 Ben Hur Tommy Mano mengatakan ia memilih lapangan Trikora sebagai tempat untuk kampanye akbar terakhir karena lapangan Trikora ini sejarah bagi Papua. M menegaskan akan fokus menyelesaikan permasalahan mendasar yang terjadi di masyarakat dan membawa perubahan untuk Papua 5 tahun ke depan. BTM menyatakan komitmennya untuk Papua yang lebih maju dan melakukan pemerataan dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Orasi politik BTM memukau ribuan warga yang hadir di lokasi kampanye. Dengan suara yang lantang, BTM mengajak kepada seluruh masyarakat agar hadir ke TPS di tanggal 27 November mendatang. BTM optimis di tanggal 27 November akan merayakan kemenangan pasangan BTM YB dalam pemilihan kepala daerah di Papua.
tempat ini, di lapangan ini, lapangan Yuliana, hari ini akan menjadi sejarah untuk Papua. Hari ini akan menjadi sejarah untuk negeri Papua. Negeri yang penuh dengan susu dan air madu. Surga yang jatuh ke bumi. Hari ini saudara-saudaraku yang saya cintai, yang saya banggakan, yang mendiami wilayah Tabi dan wilayah Saire. Hari ini leluhur di negeri ini dan Tuhan di sorga melihat kebaikan-kebaikan Bapak Ibu sekalian yang hidup di tanah dan negeri ini. Kenapa saya memilih lapangan Yuliana untuk kampanye glory, kampanye kemenangan? Ini sejarah, sehingga saya memilih lapangan ini. Saya tidak memilih lapangan PTC Entro yang tidak punya sejarah. Tanah lapangan Yuliana ini sejarah bagi Papua. Kenapa hari ini saya tidak memanggil artis-artis dari Jakarta? Karena ada anak-anak Papua. Karena ada anak-anak Papua yang suaranya merdu, yang menggemparkan dunia ini. Saya tidak mengambil supaya mereka dihargai di negeri mereka sendiri. Mereka yang tampil hari ini tidak dibayar 1 sen pun. Mereka mau bangun negeri mereka ini bersama BTM dan YB. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, sebelum matahari terbit ada serangan fajar. Orang akan bawa uang 1 juta, mereka akan bawa uang 500.000, mereka akan bawa uang 300.000. Ambil saja, ambil saja. Tapi hati ini tidak akan ke lain hati. Nomor, nomor, nomor. Satu. Setelah Bapak Ibu mencoblos, jangan pulang cepat-cepat. Jangan sampai suara Bapak Ibu itu hilang atau dihilangkan. Kawal TPS masing-masing. Kalau Bapak Ibu saudara-saudaraku Papua ingin BTM dan YB menjadi gubernur dan wakil gubernur, kawal TPS itu masing-masing. Jangan pulang. Dan kami juga akan mengirim orang untuk mengawal TPS itu di 1 kota dan 8 kabupaten itu. Hari ini kita akan melihat sejarah baru dari lapangan Yuliana ini, lapangan Triko Hati. Harga diri Bapak Ibu sekalian bukan dinilai dengan uang. Ingat saudara-saudara, harga diri Bapak Ibu sekalian bukan dinilai dengan uang 1 juta, 500.000, 300.000. Jaga harga diri Bapak Ibu sekalian. Kalau suara Bapak Ibu sudah dibeli dengan uang, mereka akan tidak lagi datang melihat Bapak Ibu sekalian. Kami minta lampu jalan, orang bilang apa? Toh suka kasih kamu uang. Untuk apa? Bapak Ibu minta jalan, mereka tidak akan melayani jalan itu.
karena suara Bapak Ibu sekalian telah dibeli dengan uang. Bapak Ibu, pilkada ini adalah pesta demokrasi. Pilkada ini adalah pesta demokrasi. Pesta ini tidak boleh dinodai. Pesta ini tidak boleh dinodai. Dinodai dengan apa? Intimidasi, teror, ancaman. Jangan, ini pesta rakyat. Pesta rakyat ini rakyat harus bersuka cita. Tidak boleh dinodai dengan intimidasi, dengan teror, dengan ancaman. Biarlah rakyat memilih sesuai hati nuraninya masing-masing. Bapak Ibu, pilih yang rekam jejaknya sudah ada, sudah terukur, yaitu Ben-Hur Tomimano, mantan wali kota Jayapura 2 periode, dan Bapak Yermias Pisai, Bupati Waropen 2 periode. Jangan ragu, kalau nomor 1 yang terbaik, kenapa harus pilih yang lain? Kalau nomor 1 yang terbaik, kenapa pilih yang lain? Kalau nomor 1 yang terbaik, kenapa Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian pilih yang lain? Hari ini lapangan ini menjadi sejarah untuk BTM dan YB. Bapak Ibu bisa lihat, semalam anginnya kencang, hujannya lebat, tapi hari ini Tuhan memberikan cuaca yang baik, karena anak yang dikasihinya hari ini berdiri untuk rakyat Papua. Bapak Ibu, saya tidak bisa maju, kata Bapak Komarudin waktu itu. PDIP seorang diri saja. Tapi Bapak Ibu, Tuhan membuat mujizat lewat Mahkamah Konstitusi. Ben-Hur Tomimano bisa maju sebagai gubernur Provinsi Papua. Ini mujizat Tuhan. Karena apa? Tuhan mengasihi tanah ini. Tuhan mengasihi tanah ini. Tuhan sayang negeri ini. Dan Tuhan sayang orang-orangnya semua di hari ini. Tuhan sayang kamu semua. Maka itu Ben-Hur Tomimano dan Yermias Pisai maju untuk menghapus air mata Bapak dan Ibu sekalian. Di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Jangan ragu Pak, saya orang pemerintahan. Saya tahu dari mana saya memulai pekerjaan ini, di mana saya harus mengakhiri pekerjaan ini. Hanya Ben-Hur Tomimano. Jangan ragu Bapak Ibu sekalian. Ingat tanggal 27 datang ke TPS, pilih nomor. Pak, sedikit yang angkat tangan kah? Pilih nomor. Yang sana masih ada celah-celah, coba yang duduk di tenda maju, kayak ini tuh mau selesai, jadi tuh mau waita, jadi mari, ini masih kosong, ayo, ini kita mau selesai, ayo, semua maju, ayo, yang punya hati untuk BTM YB, mari, kita mau selesai. Ini saya kampanye yang terakhir, ini kita merayakan kemenangan di hari ini, dan kita mau waita hari ini. Ayo, sini masih kosong, ayo, maju, ayo, Bapak Ibu punya waktu, ditinggalkan untuk datang ke sini. Dan saya dan Yermias Pisai
akan membalasnya 5 tahun ke depan. Ini komitmen kami. Bapak Ibu sudah meluangkan waktu datang ke sini. Kami dua akan membalasnya 5 tahun ke depan. Saudara-saudaraku dari suku Me, terima kasih sudah datang. Terima kasih, terima kasih. Karena pengorbanan Bapak Ibu sekalian datang di tempat ini untuk BTM dan YB, dan kami akan balas itu 5 tahun ke depan. Di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang infrastruktur, di bidang ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Terima kasih, saudara-saudaraku. Saya mau menyampaikan terima kasih kepada paguyuban yang telah datang di lapangan ini. Paguyuban K3 Kota Jayapura. Mana K3 Kota Jayapura? Hari ini kita merayakan glory, kampanye glory, kampanye kemenangan. Terima kasih untuk keluarga Kawanua Provinsi Papua yang telah hadir di hari ini. Terima kasih untuk keluarga besar Probamora yang telah datang di hari ini. Terima kasih untuk keluarga besar Batak yang telah datang di sini, dan pemuda Batak Bersatu yang telah datang di sini. Mari yang di luar masuk semua, jangan bikin macet jalan. Nanti dorong marah BTM. Mari semua masuk, semua masuk. Yang bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan pemimpin kepadanya. Jangan ada celah rumput. Terima kasih untuk Paguyuban Mahengke Nusa. Terima kasih untuk Paguyuban Tanimbar. Terima kasih untuk masyarakat Kei. Terima kasih untuk Paguyuban Ikemal Papua. Terima kasih untuk pemuda Ikemal Kota Jayapura. BTM, Beta Tetap Maluku. Terima kasih untuk Paguyuban Poso. Terima kasih untuk Paguyuban Gorontalo. Terima kasih untuk Paguyuban Butong Tengah. Terima kasih untuk Paguyuban KKSS. Terima kasih untuk Paguyuban Maluku Utara. Terima kasih untuk Brigade Manguni Indonesia. Terima kasih untuk Garda Manguni. Sementara itu, calon wakil gubernur Provinsi Papua Yernias Bisai mengatakan, semua yang hadir di sini ingin melihat pembangunan Provinsi Papua dan kesejahteraan. Untuk itu, ia mengajak warga untuk tidak takut memilih. Yernias Bisai menegaskan, cita-cita BTM YB membangun tanah Papua yang sejahtera dan menciptakan Papua yang lebih baik dengan program-program yang pro rakyat. Yernias Bisai mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan politik mencerai-beraikan persatuan dan kedamaian di atas tanah Papua ini. Ia meminta kepada seluruh masyarakat agar tak ragu dan memberikan kepercayaan dalam memilih dirinya dan BTM dalam Pilkada 2024. Hari ini formalitas, kita ini sudah menang. Kita sudah menang. Basis kita jelas, masyarakat kita jelas, pemilih kita jelas. Kita tidak perlu belanja suara, suara kita ada. Yang punya rumah tadi adalah kakak saya, Bapak BTM, jelas.
Saya punya rumah saya ini. Terus kalau ada anak-anak di dalam rumah yang bisa dipercayakan, kenapa cari yang di luar rumah? Kenapa cari yang di luar rumah? Anak dalam rumah boleh tahu di mana teras, di mana ruang tamu, di mana kamar tidur, di mana dapur, di mana WC. Kalau bukan anak-anak yang di dalam rumah, maka hanya bisa lihat dari luar. Gunung sana itu uang, lautan sana itu uang, tanah yang kita berdiri ini uang, di dalam tanah ini uang. Maka Tuhan akan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang mengerti tentang semua ini, yang mengerti tentang yang ada di sana, yang mengerti tentang yang ada di sana, yang mengerti tentang yang di bawah, dan tahu tentang kamu semua. Dan ya toh? Terus apa lagi yang kamu pikir? Apa lagi yang kamu pikir? Belum cukup kan? Bapak BTM 2 periode wali kota Jayapura. Belum cukup. Saya belum sampai 2 periode, nanti 2026 baru 2 periode, karena tanggal 24, 25 saya harus masuk kantor di Waropen. Kembali jadi Bupati Waropen dulu. Saya sudah 2 bulan belajar di provinsi, kembali selesaikan saya punya masa tugas sampai 2026. Ya, kalau sudah jelas begitu kamu pikir apa? Kamu pikir apa? Saudara-saudara yang muslim adakah? Yang non Kristen? Ada? Mana-mana? Ah, kamu dengar. Kita semua hidup di atas tanah Papua. Lebih khusus Provinsi Papua yang adalah Tabi dan Saireri sudah turun-temurun. Ada yang 5 generasi, 4 generasi, 3, 2, 1, bahkan ada yang baru datang. Kita tidak pernah baku marah. Kita tidak pernah persoalkan agama. Karena urusan agama itu pribadi dengan Tuhan Allah di surga. Pemilu ini bukan pemilu agama. Pesta demokrasi rakyat, bukan pemilu agama. Jangan politik mencerai-beraikan persatuan, kekeluargaan, kedamaian kita di atas tanah ini. Mari kita menjaga baik-baik. Kami dua sekalipun Kristen, tapi kami dua Islami. Sejarah mencatat, Bapak BTM pernah bikin tempat pemakaman umum untuk saudara-saudara kita yang Muslim. Iya tahu? Nah, terus kamu ragu di mana? Ya. Yang Muslim yang jawab, bukan kami yang Kristen. Mana-mana yang pakai jilbab itu kamu di mana? Ya. Kamu ragu apa? Semua jelas. Terima kasih untuk PDIP, terima kasih untuk PKN. PDIP menurunkan pemain-pemain jadi yang sudah menjadi pelatih, bukan pemain yang baru mau belajar. PDIP turunkan pemain jadi. Kami bukan sekarang baru mulai berpikir, mulai dari mana, mengakhiri di mana. Kami tahu, karena kami pernah memimpin di kota dan kabupaten. Ya. Pak Komar, saya bisa tanya kan? Saya kebetulan usia saya 49. Karier saya kan harusnya dari bupati pindahnya ke wakil seperti begini atau gubernur. Nah, terus kalau tempat saya dihalangi, bisakah saya tes jadi Kapolda? Bisa. Bikin aturannya. Bapak tolong sampaikan ke pimpinan di Jakarta sana supaya ada regulasi untuk itu. Karena saya punya jalur di Pele, jadi saya mau jadi keamanan. Ya. Beri kebebasan, karena bagian kami di Pele ya sudah kasih kebebasan, kami juga bisa ke sana. Supaya saya mau jadi Kapolda juga.
kepolisian Republik Indonesia itu jelas. Ya. Tugas polisi apa? Jaga, lindungi masyarakat, mengayomi, menegakkan hukum. Setelah itu kalau mau terlibat di politik harus keluar, ya, harus keluar dari institusi kepolisian, pensiun dulu atau mengundurkan diri. Aturan jelas. Jangan mengatasnamakan kepentingan negara di atas tanah yang suci dan luhur. Karena kami juga jadi wali kota, kami juga jadi bupati, kami juga mengamankan kepentingan negara di tempat tugas kami masing-masing untuk bangsa dan negara ini. Jangan mengatasnamakan kepentingan bangsa atau kepentingan negara, karena kita semua kerja untuk negara ini. Mohon maaf. Yang terakhir, saudara-saudaraku semua, komo dari Sumatera kah, komo dari Jawa kah, komo dari Kalimantan kah, komo dari Sulawesi kah, Maluku kah, NTT kah, Papua Selatan kah, Papua Tengah kah, Papua Barat kah, dari mana? Sepanjang kau ada di atas tanah Tabi dan Saireri, maka kau juga adalah saudara anak Tabi. Kau juga adalah Tabi, dan di bumi akan terikat di surga. Pengakuan saudara sudah terikat di surga. Ya. Jelas toh? Hari Rabu tanggal 27 November pergi coblos nomor. Setelah coblos jangan pulang, jaga sampai selesai hitung. Bila perlu kawal pada saat angka, karena pencuri itu datang di saat yang kita tidak berjaga-jaga. Harus jaga, kawal kemenangan kita sampai pelantikan, sampai pleno KPU. Oke. Yang terakhir, tadi mau terakhir tapi ada terakhir lagi. Mohon izin. Jangan sekali-kali saudara-saudara menyesali dirinya karena saya dilahirkan jadi orang Papua atau di atas tanah Papua. Siapapun kalau jangan menyesal, harus bersyukur. Harus bersyukur kita dilahirkan di atas tanah yang kaya. Berdoa, Tuhan akan hadirkan pemimpin-pemimpin yang bisa hapus air mata, yang bisa hapus tetesan darah, yang bisa memberi harapan kepada mereka yang sedang kita larang. Pemimpin Papua harus memberi kepastian hidup kepada umat yang ada di atas tanah ini. Dengan komitmen untuk mendengarkan rakyat dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua, pasangan BTM YB, terus mendapatkan sambutan positif warga yang menginginkan perubahan dan kemajuan nyata di tanah Papua. Selain itu, kampanye akbar juga diisi dengan hiburan-hiburan dari artis-artis lokal di Papua. Dari lapangan Trikora, Hendy Erna Reubun, Para TV News mengabarkan.